mau bilang terima kasih. Kamu udah memilih saya menjadi pasangan kamu. Kamu udah membuat saya menjadi berharga di mata dunia. Dan terima kasih udah mau berkorban buat saya. Bahkan harus membuat hati kamu sakit, tapi kamu berusaha untuk berkorban nyenengin saya. Carl setelah terkena COVID, dia bertahan sekitar 2 minggu 5 hari. Waktu itu saya juga sempat mengeluh sama dokter kenapa dibilang suami saya baik-baik saja, padahal dia sudah demam tinggi. Mereka bilang lebih baik di rumah daripada dirawat di sini gitu, juga tidak ada kamar. Tanggal 7 saya baru dapat rumah sakit swasta juga yang mau merawat Carl. Di situ dia dirawat, dia juga udah di swab, tapi hasilnya masih nunggu mungkin sekitar 5 harian. Tanggal 9 April hasil swab Carl keluar bahwa dia positif COVID. Waktu itu kita hanya bisa video call karena kondisinya dia sudah sesak, jadi dia sudah pakai alat bantu pernafasan. Menurut Carl sih selama dia dirawat di situ dia stres, dia sudah sampai berpasrah. Kalau saya mati bagaimana? Saya katakan kamu nggak boleh bilang kayak gitu. Kalau kamu bilang begitu berarti kamu give up, kamu harus semangat. COVID itu harus dilawan dengan semangat. Kemudian dia bilang, tapi sepertinya Tuhan tidak kasih saya sembuh. Nah, kemudian kita memutuskan untuk minta rumah sakit rujukan pemerintah. Di situ dia dipindahkan lewat ambulans. Kami sempat tatap muka. Kemudian kata-kata terakhir dia hanya bilang sayang sambil menangis. Dan saya bilang kamu tidak boleh nangis, kamu harus kuat, kamu pasti sembuh. Iya, dia bilang. Sampai di rumah sakit Persahabatan, dia dibawa masuk ke dalam. Saya udah nggak lihat lagi. Kemudian dokter panggil saya, dokter bilang, Ibu, suaminya sudah masuk di sini berarti dia adalah milik pemerintah saat ini. Saya disodorkan beberapa kertas, jika terjadi yang tidak diinginkan maka akan dimakamkan dengan protokol pemerintah. Jadi keluarga tidak berhak atas si pasien tersebut. Kita tetap ingin pasien ini sehat. Tapi yang bisa saya jelaskan adalah kondisi suami ibu adalah kritis. Dimana setelah memakai tabung oksigen yang sudah dimaksimalkan saja, dia hanya bernafas di 80. Kami akan pasang ventilator, kesadarannya akan kami atur dari obat bius dan dari mesin. Saya bilang lakukan yang terbaik, kemudian saya tinggal. Tanggal 16 saya chatting dia pagi, saya kangen kamu harus berjuang. Kemudian saya pergi swab. Selama perjalanan di swab saya cuma ingat dia. Saya berpikir kenapa saya chatting dia seperti seakan-akan dia sudah tidak ada. Tanggal 16 siang saya dihubungin oleh perawat. Saya menerima kabar duka cita dari suami saya. Dengan kondisi dia mengalami henti jantung. Karena waktu itu tanggal 16 ke maghrib, jadi tidak diperkenankan untuk melakukan pemakaman, ditunda sampai keesokan paginya. Waktu itu prosesinya tanggal 17 pagi, kondisinya suami saya sudah dimasukkan ke dalam peti dan sudah di wrapping. Kemudian kita beriringan jalan sampai ke Pondok Rangon. Kita hanya lihat dari jauh, tidak diizinkan mendekat sampai tanahnya tertutup. Baru kita boleh mendekat untuk sekedar mendoakan. Dan itu hanya saya dan mertua yang bisa mendekat. Jadi kita doakan sekedarnya, kemudian kita segera disuruh pergi. Dia adalah seorang Katolik yang taat. Kalau bisa dibilang imannya seperti lebih dalam dari saya. Dia sangat hormat, sangat mencintai ibunya, sangat turut pada orang tuanya, sangat sayang dengan adik-adik perempuannya. Kata-kata temannya, Mbak kamu luar biasa, suamimu itu adalah orang yang sangat baik. Misalnya temannya yang punya kepentingan, temannya yang butuh, dia yang jemput, dia yang antar, dia yang menyediakan tenaga, waktu, fasilitas, semua dia lakukan. Itulah yang saya ambil dari dia. Kalau saya suka bilang, sayang itu enak ya, mereka itu baru nikah, mereka udah punya rumah, kita kapan ya? Dia selalu bilang saya, kamu doakan saya akan berikan kamu rumah yang sangat bagus dan nyaman. Jadi yang saya tahu waktu bongkar-bongkar handphonenya, dia sudah kumpulkan beberapa rumah yang mau dia coba tanya untuk beli, seperti itu dia sudah prepare. Jadi di situ saya berpikir, oke, dia mempunyai mimpi, dia punya target untuk segera beli rumah. Kita juga ada rencana berdua untuk tahun ini program kehamilan. Dia juga udah bilang gak apa-apa nanti kalau kamu program kamu tidak usah ngantor, tidak usah bekerja lagi, jadi saya yang mencukupi kamu semuanya.
Berpasan dengan kabar duka mengenai suami saya, jadi saya itu baru dilakukan paginya swab. Tanggal 21 April baru keluar hasil swab saya bahwa saya positif COVID. Waktu itu saya putuskan untuk pergi dari rumah mama kembali ke rumah saya. Ketika saya kembali ke rumah, ada beberapa warga yang tahu saya sudah kembali ke rumah, mereka panik. Mereka khawatir lagi dengan keadaan saya di situ. Maka saya tanggal 23 saya dirujuk ke Wisma Atlet. Jadi sampai saat ini ya, saya masih di Wisma Atlet untuk dirawat. Di Wisma Atlet ini sendiri, mereka hanya menerima pasien yang benar-benar harus mandiri. Kita di sini harus proaktif. Jadi seperti kalau misalnya kita ngerasa batuk, kita sesak, kita harus yang minta ke perawatnya, kasih saya obat batuk, kasih saya obat sesak. Mereka nggak akan banyak ngecek ke kondisi kamar kita, kondisi tubuh kita bagaimana. Pokoknya semua harus kita yang ngajukan ke perawat, nanti mereka akan bilang ke dokter. Di sini persyaratannya baru boleh pulang itu kalau 2 kali swab negatif. Saya tanamkan di pikiran saya bahwa saya tidak punya pilihan selain sembuh. Caranya sembuh adalah meningkatkan imunitas. Saya nggak bisa merubah masa lalu. Suami saya sudah tidak akan pernah bisa kembali. Tapi saya masih diberikan nafas agar diri saya berarti buat orang lain, buat keluarga saya yang menunggu saya di rumah, buat saya sendiri yang harus memperbaiki makam suami saya yang waktu itu hanya dilakukan sekedarnya saja. Banyak yang harus saya lakukan. Tapi bagaimana saya bisa kalau saya masih dianggap wabah oleh orang lain? Lalu saya berpikir, 1 tahun 1 bulan bersama Carl itu mengajarkan saya banyak hal. Saya sudah kehilangan suami saya menjadikan tolak ukur bahwa saya adalah orang yang mendapatkan karunia. Jadi Carl punya kebaikan, saya harus bisa ambil itu dan saya terapkan untuk kehidupan saya ke depan. Tuhan mencintai kita. Melalui apa? Dengan saya yang harus berjuang melawan COVID. Saya bisa meninggalkan duka cita saya hanya karena saya dipaksa, dituntut keadaan untuk segera sembuh. Satu-satunya obat adalah semangat melawan COVID.